Ya, adapun tujuan dari pembuatan pestisida nabati atau Misesra ini, satu, dari sisi ekonomisnya ini mesti lebih murah dibanding pestisida sintetis atau buatan. Yang kedua, bahan-bahannya juga tersedia di sekitar kita. Assalamualaikum, selamat berjumpa dengan channel Visi Tani. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan pestisida nabati atau Misesra. Ini ilmunya kita dapat dari Balai Besar Ketindan Malang. Ya, adapun tujuan dari pembuatan pestisida nabati atau Misesra ini, satu, dari sisi ekonomisnya ini mesti lebih murah dibanding pestisida sintetis atau buatan. Yang kedua, bahan-bahannya juga tersedia di sekitar kita. Untuk selanjutnya, bahan-bahan yang perlu disediakan, satu, sebelumnya kita dinamakan Misesra itu karena bahan bakunya itu, satu, daun mimba, Mi-nya, C-nya itu cengkeh, S-nya itu sireh atau suruh, lalu S yang kedua serai, lalu La-nya itu laos. Di barangnya ini, karena di tempat saya di desa Sapombo ini daun mimba itu sulit dicari, maka penggantinya daun mindi. Nah, daun mindi ini semarga atau sekeluarga dengan daun mimba. Dan untuk bahan Misesra ini kita cari yang tua karena kandungannya itu lebih bagus dibanding dengan yang muda. Dan yang kedua, cengkeh itu bisa dari daunnya atau juga mungkin dari gagangnya atau dari bunga cengkehnya, karena kalau dari bunganya itu terlalu mahal dan dari gagangnya juga itu kadang ketersediaannya yang tidak mesti ada. Kalau tidak musim panen, maka yang mesti ada itu daunnya, maka kita pakai daunnya. Yang ketiga, ini daun sireh atau orang Jawa bilang suruh. Nah, dan kalau ada itu yang sireh warnanya merah, karena sireh merah itu kandungan antioksidannya itu lebih tinggi dibanding yang hijau. Yang selanjutnya ini serai, kalau bisa dan ada itu serai merah, itu juga lebih bagus dibanding serai yang biasa, yang selama ini yang sering kita coba untuk bumbu masak. Dan yang terakhir ini laos, ini juga bumbu masak, itu kita dapat mencarinya di kebun, tapi yang paling mudah itu di pasar. Nah, yang digunakan untuk pembuatan Misesra itu air dingin, tapi airnya sudah dimasak. Kenapa? Kalau kita menggunakan air mentah itu bisa jadi prosesnya, tapi cuma ini tidak awet. Biasanya kalau dengan air mentah itu dalam waktu 1 minggu biasanya terjadi pembusukan. Untuk daun mimba kita pakai 400 gram, tapi karena daun mindi kita pakai 500 gram karena beda kandungannya. Untuk daun cengkeh atau cengkeh
kita pakai juga 400 gram. Terus sirih atau suroh itu juga 400 gram, serai 400 gram, dan laos juga 400 gram. Airnya kita pakai 5 liter air matang. Jadi daun mindi ini kita pisahkan dari ranting dan gagang daunnya. Di rantingnya kita buang, yang kita pakai gagang dan daunnya. Cengkeh ataupun gagang cengkeh atau bunga cengkeh itu yang penting kita cacah atau kita haluskan dengan tujuan yang sama seperti daun nimba atau daun mindi di depan. Lengkuas atau laos. Ini biasanya kalau di blender ini agak sulit karena laos ini punya sifat seperti apa ya, alot. Jadi lebih baik kita cacah, kita menghemat alatnya supaya tidak rusak ini. Ya, setelah bahan-bahan ini kita pastikan tercacah dengan halus, maka kita campur, dan untuk selanjutnya kita campur dengan air yang sudah kita sediakan dan kita masukkan ke wadah yang kita siapkan. Selanjutnya bahan-bahan yang sudah tercampur tadi kita masukkan, kita campurkan dengan air tadi. Dan setelah semua barang kita masukkan dan tercampur dengan air, lalu kita tutup. Butuhkan itu wadah yang berwarna gelap, karena ini ada proses supaya terhindar dari sinar matahari. Setelah barang-barang kita masukkan, lalu kita tutup. Adalah mie sela yang sudah jadi. Ini mie sela ini sudah 3 hari. Ini warnanya seperti ini. Jadi karena ini bahan-bahan tadi sudah tercampur, jadi warnanya juga sudah berubah dan aromanya juga sudah seger. Ini siap diaplikasikan untuk tanaman apapun. Jadi kita ambil airnya, lalu kita saring. Tujuannya apa? Supaya bahan-bahan tadi tidak ikut diaplikasikan, karena dikhawatirkan ini nanti bisa menyumbat di alat atau di sprayer kita. Kita saring, ini ampasnya ini kita tempatkan di tempat yang lain. Jadi ini sudah tidak kita pakai lagi untuk diambil airnya, tapi ini karena mungkin dari proses ini tidak semua bahan yang terkandung di dalamnya ini terurai, jadi ampas dari mie sela ini juga bisa kita jadikan kompos. Melalui daun, ini dosisnya 250 ml sampai 300 per tangki dengan ukuran airnya 16 liter.
bocorkan. Di dosisnya ini per jerigen ini dengan isi 25 liter air kita kasih 500 cc atau 5